Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial atau dikenal dengan istilah tasya'um, bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan-keburukan, sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa hoki alias keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung sebaliknya. Padahal seperti bulan-bulan lainnya, bulan Safar netral dari kesalahan, dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, bukan karena bulan Safar itu sendiri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa la amata wa la sabara wa firra minal majdumi kama tufirru minal asad." Tidak ada adwa, tiarah, hama, sabar, dan menjauhlah dari orang-orang yang kena penyakit kusta atau lepra, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa sebuah proses sebelumnya, tanpa seizin Allah. Tiarah adalah keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat buruk. Dalam masyarakat jahiliyah ada mitos yang mengatakan bila seorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang di sebelah kaumnya, di sebelah kanannya, maka tanda nasib mujur bakal datang. Sementara apabila dia melihat burung terbang di sebelah kirinya, maka tanda kesialan akan tiba sehingga sebaiknya pulang. Sedangkan hama adalah semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut. Tak beda jauh dengan Safar yang diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam tidak mengenal hari, bulan atau tahun yang siap. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri sendiri. Ia berada dalam kekuasaan dan kendali penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk tidak ada tanpa izin dari Allah. Begitu juga dengan bulan Safar. Ia adalah bagian dari 12 bulan dalam 1 tahun Hijriah. Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Qamariyah, terletak sesudah Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 36 yang membicarakan tentang bilangan bulan dalam 1 tahun, menjelaskan bahwa nama Safar terdiri terkait dengan aktivitas masyarakat Arab terdahulu. Safar berarti kosong. Dinamakan demikian karena di bulan tersebut masyarakat kala itu berbondong-bondong keluar mengosongkan daerahnya, baik untuk berperang atau menjadi musafir dagang. Rasulullah sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Safar dengan sejumlah praktik positif. Habib Abu Bakar Al-Adil dalam Manzumah Syarhul Azhar Fima Warada an Syahris Safar memaparkan bahwa beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi terjadi pada bulan Safar. Di antaranya pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, hingga mulai berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah.
Artinya Rasulullah membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi, tetapi juga pembuktian bagi beliau sendiri. Dengan melaksanakan hal-hal sakral yang penting di bulan Safar, Nabi seolah berpesan bahwa bulan Safar tidak berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal sehat. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan kepasrahan total kepada Allah. Sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal. Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari mengidap penyakit menular. Agar selamat dari bangkrut, pedagang disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan hati-hati. Agar lulus ujian, pelajar mesti melewati belajar secara serius dan seterusnya. Menolak adanya bulan sial dan bulan beruntung akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang wajar, tidak malas ikhtiar karena merasa hari-harinya pasti diliputi keberuntungan. Juga tidak dicekam kecemasan karena dihantui hari-hari penuh sial. Sebagai hamba, manusia didorong untuk berencana, berjuang dan berdoa, sementara ketentuan hasil dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saat menuai hasil, kita akan terus bersyukur, dan tatkala mengalami kegagalan, kita tidak lantas putus asa. Kemudaratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Dari sinilah kita diharapkan untuk selalu menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk dengan doa memohon perlindungan kepada Allah setiap hari. Doa yang bisa dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, tidak akan ada sesuatu di bumi dan di langit yang sanggup mendatangkan mudarat. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca doa tersebut pagi dan sore, maka dia tidak akan menerima akibat buruk dari malapetaka. Keterangan tentang doa ini bisa ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keberuntungan sejati adalah ketika seorang hamba mengisi waktunya kapan saja itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kerugian terjadi adalah saat seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia sekalipun. Tidak ada bulan sial atau yang tidak. Yang ada adalah apakah perbuatan kita membawa maslahat atau tidak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Inilah momentum baik untuk lebih menghargai waktu dengan membangun optimisme dan gairah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala setulus-tulusnya. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif fi Malil Mawasim min al-wadhaif min al-wadhaif berpesan melalui syair, Qabla tamani fahaqad ja'ana safar syahrun bihil fawz wa taufiq wa dhafar. Betapa banyak orang yang memiliki tuntunan, maka ia telah datang bulan Safar kepada kita, bulan yang disertai dengan kemenangan, taufik dan keberhasilan. Fabda bima syi'ta min fi'li tasurru bih yaumal ma'ad fa fihi al-khairu yantadhir. Maka mulailah berbuat sesuatu yang akan membuatmu senang di hari kembali atau hari kiamat. Maka di sana engkau akan melihat kebaikan. Tubu ilallahi fihi min dhunubikum. Bertaubatlah kepada Allah di bulan Safar dari dosa-dosa. Min qabl yablughu fikum haddul 'amr. Sebelum batas akhir usia menghampiri pada kalian.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahi kekuatan untuk menghormati waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk perbuatan dan berpikir yang berfaedah, membawa maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.